Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelayakan, kesempatan untuk kita terus melakukan amal soleh, insya Allah, serta yang paling penting yaitu nikmat keimanan, yang mana nikmat keimanan ini sangat-sangat penting bagi kita selaku umat muslim. Begitupun sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kedatangannya bagaikan cahaya dalam kegelapan. Beliau yang membawa umat manusia keluar dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita terus memperbaiki diri. Memperbanyak ibadah adalah hal yang sangat dianjurkan di setiap saat, terutama di bulan Ramadan ini. Pahala bulan Ramadan adalah berkah yang paling dicari umat muslim. Pahala bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan pahala di bulan lainnya. Bulan penuh berkah ini memang selalu dimaknai dengan bulan sejuta kemuliaan. Di bulan Ramadan, seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan. Nah, makanya gak heran kalau bulan Ramadan ini jadi momentum terbaik untuk memperbanyak amal ibadah. Istilahnya, Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Rasulullah pernah mengatakan bahwa setiap amalan ibadah itu, amalan kebaikan manusia, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Namun hal ini berbeda dengan berpuasa di bulan Ramadan. Pahala berpuasa di bulan Ramadan tidak dilipat gandakan dengan cara seperti yang tadi. Lah, terus kayak gimana? Nah, inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan berkali-kali lipat tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Masya Allah ya. Nah, tapi di samping banyaknya keutamaan bulan Ramadan ini, ternyata masih banyak gitu kan orang-orang yang istilahnya merugi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang semua amal kebaikan dilipat gandakan. Ternyata masih ada saja orang-orang yang merugi gitu kan. Dalam hadis riwayat Nasai bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang beribadah di malam hari atau sholat di malam hari tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hal ini menandakan bahwa kita harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan kita selama beribadah di bulan puasa ini ya. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan pahala. Nauzubillah min dzalik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, setidaknya di sini ada 4 orang yang termasuk ke dalam kategori orang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama itu orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan yang keempat ini orang yang tidak menjaga sholat fardunya. Ini jelas ya yang keempatnya. Kategori pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini maksudnya adalah dia berpuasa tapi di dalam puasanya itu melakukan hal-hal yang dapat melunturkan pahala-pahala puasanya, dapat menggugurkan pahala puasanya. Nah, hal-hal ini tuh kayak misal berbohong, bergibah, terus lihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, tuh
beberapa contoh yang dapat menggugurkan pahala puasa. Nah, seperti dalam hadis riwayat At-Tabrani juga disebutkan di situ bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Nah, semoga kita tidak termasuk ke dalam kategori yang pertama ini ya. Lanjut. Kemudian di kategori yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Di sini ada hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, di sini bisa diketahui oleh kita ya, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi di garis bawahi di sini, kalau kita meninggalkan sholat tarawih tidak sampai menyelesaikannya, itu tidak akan dinilai, tidak akan menjadi pahala sholat semalam suntuk. Ini jelas rugi loh ya. Selanjutnya, yang ketiga, jelas ini sangat rugi bagi besar orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Nabi SAW melanjutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Gitu. Dari setiap hurufnya ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Insyaallah ya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sangat jelas di sini, ketika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, niscaya kita akan masuk ke dalam orang-orang yang merugi tadi. Alhamdulillah ya. Terus selanjutnya, kategori yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Nah, sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan sholat ini diwajibkan, itu kan. Maksudnya diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Ini namanya sholat fardu ya, sholat 5 waktu. Nah, ketika kita meninggalkan sholat fardu ketika kita berpuasa, itu sama saja seperti kita mengisi air di ember yang bolong. Kita mengisi air di ember yang bolong. Apa yang terjadi? Ember itu tidak akan penuh, karena air akan keluar pada lubang-lubang yang ada di ember tersebut. Nah, lubang-lubang inilah bisa diibaratkan seperti kita meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Jadi nilai pahala puasa kita itu tidak berarti jika kita meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu ya. Di penghujung bulan Ramadan ini, semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setiap kebenaran itu datangnya dari Allah, dan setiap kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.